Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang dinasti Umayyah dengan dosen pengampu Ibu Diah Muhminatul Hasimi, MESY, yang disusun oleh Muhammad Farhan Reza Ridhoholik dengan NPM 21510300186, Karin Azahra Aditya Mahasuda dengan NPM 21510300047, Lailatul Zahro Maspupa 21510300052. Asal mula terbentuknya dinasti Bani Umayyah. Proses terbentuknya kekhalifahan Bani Umayyah dimulai sejak Khalifah Utsman bin Affan tewas terbunuh oleh tikaman pedang Humrah bin Sudan pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Pada saat itu, Khalifah Utsman bin Affan dianggap terlalu nepotisme atau mementingkan kaum kerabatnya sendiri dalam menunjuk para pembantu atau gubernur di wilayah kekuasaan Islam. Masyarakat Madinah, khususnya para sahabat seperti Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, mendatangi sahabat Ali bin Abi Thalib untuk memintanya menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Permintaan itu dipertimbangkan dengan masak dan pada akhirnya Ali bin Abi Thalib mau menerima tawaran tersebut. Pernyataan bersedia tersebut membuat para tokoh besar di atas merasa tenang, dan kemudian mereka dan para sahabat lainnya serta pendukung Ali bin Abi Thalib melakukan sumpah setia atau baiat kepada Ali pada tanggal 17 Juni 656 Masehi atau 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Pembaiatan ini mengidentifikasikan pengakuan umat terhadap kepemimpinannya. Dengan kata lain, Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang paling layak diangkat menjadi khalifah keempat menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Pengambil alihan kekuasaan. Implementasi dari terjadinya perang Siffin terhadap pergulatan dunia dalam Islam menimbulkan polemik Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Golongan Khawarij merencanakan pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib, Muawiyah ibn Abi Sufyan serta Amr ibn As. Kemudian kaum Khawarij mengutus beberapa orang untuk membunuh mereka. Di antara tiga tokoh yang direncanakan tersebut, hanya Ali bin Abi Thalib berhasil dibunuh oleh Abd ar-Rahman ibn Muljam. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Karena terbunuh oleh tusukan pedang beracun saat sedang beribadah di Masjid Kufah, menimbulkan dampak politis yang cukup berat bagi kekuatan umat Islam, khususnya para pengikut setia Ali atau Syiah. Dengan demikian, Muawiyah menjadi penguasa yang sah di seluruh wilayah kedaulatan pemerintahan Islam. Ini terjadi pada tanggal 25 Rabiul Tsani 41 Hijriah. Muawiyah sampai di Kufah untuk mengambil baiat dari kaum muslimin yang disaksikan oleh Hasan dan Husain. Peristiwa ini disebut dengan A'am al-Jamaah yang artinya tahun persatuan. Pola pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Gaya dan corak kepemimpinan pemerintahan Bani Umayyah 41 Hijriah atau 661 Masehi berbeda dengan kepemimpinan masa-masa sebelumnya, yaitu masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, dipilih secara demokratis dengan kepemimpinan karismatik yang demokratis, sementara para penguasa Bani Umayyah diangkat secara langsung oleh penguasa sebelumnya dengan menggunakan sistem monarki hereditaris, yaitu kepemimpinan yang diwariskan secara turun-menurun. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun-menurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya khalifah Allah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Ekspansi wilayah dinasti Umayyah. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Al-Walid ibn Abdul Malik. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Khalifah Abdul Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab
sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan Khalifah Abdul Malik diikuti oleh putranya Al-Walid ibn Abd al-Malik pada tahun 705 sampai 711 Masehi. Seorang yang berkemauan keras dalam berkemampuan melaksanakan pembangunan. Dia membangun panti-panti untuk orang cacat. Semua personel yang terlibat dalam kegiatan yang humanis ini digaji oleh negara secara tetap. Dia juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Yang pertama, tahun 661 Masehi, Muawiyah menjadi khalifah dan mendirikan Bani Umayyah. Yang kedua, tahun 670 Masehi, perluasan ke Afrika Utara, penaklukan Kabul. Yang ketiga, 677 Masehi, penaklukan Samarkand dan Tirmiz, serangan ke Konstantinopel. Yang keempat, 680 Masehi, kematian Muawiyah. Yazid memiliki fakta peristiwa pembunuhan Husain. Yang kelima, tahun 685 Masehi, Khalifah Abdul Malik menegaskan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang keenam, tahun 700 Masehi, kampanye memantang kaum barbar di Afrika Utara. Yang ketujuh, tahun 711 Masehi, penaklukan Spanyol, Sind dan Transoniana. Yang kedelapan, tahun 713 Masehi, penaklukan Mutan. Yang kesembilan, tahun 716 Masehi, serangan ke Konstantinopel. Yang kesepuluh, tahun 717 Masehi, Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Reformasi besar-besaran dijalankan. Yang ke-11, tahun 725 Masehi, tentara Islam merebut Nimes di Prancis. Ke-12, tahun 749 Masehi, kekalahan tentara Umayyah di Kufah, Irak terdapat tentara Abbasiyah. Ke-13, tahun 750 Masehi, Damasik direbut oleh tentara Abbasiyah, kejatuhan kekhalifahan Bani Umayyah. Dan yang terakhir, ke-14, tahun 756 Masehi, Abdurrahman Ad-Dakhil menjadi khalifah muslim di Cordoba, memisahkan dari diri Abbasiyah. Jadi kesimpulannya adalah proses berdirinya kerajaan Umayyah tidak terlepas dari peran Utsman yang diangkat menjadi Khalifah Umar yang meninggal karena terbunuh. Karena Utsman juga berasal dari Bani Umayyah, memiliki kecenderungan yang sama dengan Muawiyah, meski puncak dari perebutan kekuasaan tersebut adalah peristiwa tahkim dalam perang Siffin. Perluasan Bani Umayyah telah mencapai Eropa, Afrika Utara, dan sebagian wilayah Asia Tengah serta Asia Kecil, dan 14 raja yang memimpin dalam dinasti Umayyah kesemuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Walaupun begitu, terlepas dari salah dan benar, sejarah masa lalu adalah proses terciptanya cermin untuk masa sekarang supaya ke depan peradaban ini menjadi lebih baik.